warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah, bisa dipanggil Nurjanah, dengan nomor NIM 236151013, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sastra dari Angkatan Balai Pustaka sampai dengan sastra cyber. Yang pertama, ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka itu apa sih? Yuk kita simak. Angkatan Balai Pustaka adalah pengarang angkatan yang menerbitkan karya-karya sastra di Indonesia pada awal abad ke-20. Ini merupakan generasi pengarang yang mengalami pengaruh dan perkembangan sastra Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, yang merupakan lembaga baca yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917. Angkatan Balai Pustaka disebut angkatan 20-an karena banyak karya-karya sastra pada zaman itu yang diterbitkan oleh Angkatan Balai Pustaka. Selanjutnya ada ciri-ciri dari Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada kesamaan motif. Terus yang selanjutnya menggunakan bahasa sehari-hari sebagai bahasa pengantar sastra. Yang ketiga ada mempertahankan bahasanya dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sastra. Karya-karya dari Balai Pustaka itu ada sajak, roman, dan drama. Contoh dari karya Angkatan Balai Pustaka ini adalah novel Siti Nurbaya. Yang kedua ada Angkatan Pujangga Baru. Apa sih Angkatan Pujangga Baru? Jadi, Angkatan Pujangga Baru merupakan angkatan yang menggantikan Angkatan Balai Pustaka sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena diterbitkan melalui majalah. Angkatan Pujangga Baru dibentuk pada tahun 1933. Angkatan Pujangga Baru juga merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai generasi reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Angkatan Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan di masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang mencakup rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Pujangga Baru pada mulanya hanyalah sebuah nama majalah bahasa dan sastra yang kemudian diterbitkan pada tahun 1933. Nama majalahnya ialah yang kemudian dipakai untuk menamai sebuah golongan pujangga muda. Sumbangan yang terpenting dari Angkatan Pujangga Baru dalam perkembangan karya sastra di Indonesia adalah pembaharuan di bidang puisi, roman dalam bentuk novel maupun diperkenalkan pada pengarang. Di samping itu, tulisan-tulisan dalam bentuk esai dan kritik merupakan suatu yang baru. Contoh karya sastra dari Angkatan Pujangga Baru ialah novel terkembang karya dari Sultan Takdir. Yang ketiga ada Angkatan 45. Apa sih Angkatan 45 itu? Istilah Angkatan 45 adalah sebuah nama bagi angkatan atau penyair setelah mulai pudarnya eksistensi periode Pujangga Baru. Istilah 45 sendiri secara lugas baru digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan pada bulan Januari. Sastra Angkatan 45 adalah sastra yang berkembang sekitar masa penjajahan Jepang, zaman proklamasi, dan beberapa tahun setelahnya. Karya sastra yang berkembang pada periode ini bersifat realistis dibandingkan karya sastra sebelumnya. Pada Angkatan 45 diwarnai dengan adanya permasalahan sosial seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, hingga kemerosotan moral dan budaya. Sastrawan yang terkenal pada masa Angkatan 45 ini adalah Chairil Anwar dengan
dengan karya sastranya yang berjudul Kerikil Tajam. Yang keempat, ada Angkatan Sastra 50. Apa sih Angkatan Sastra 50 itu? Yang kelima, ada Angkatan Sastra tahun 66. Apa sih Angkatan Sastra tahun 66 itu? Simak ya. Kemunculan Angkatan Sastra 66 diawali dengan hiruk-pikuk di berbagai bidang kehidupan di Indonesia disebabkan oleh politik G30 SPKI. Organisasi masyarakat lain yang berlindung di bawahnya seperti Lekra yang agresif terhadap lawan politiknya. Mereka menghantam dan menghabisi pengarang dan penerbit-penerbit yang berbeda paham atau berseberangan dengan mereka. Cita-cita dari Angkatan 66 sendiri ialah pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung dalam manifest kebudayaan. Sastra Angkatan 66 memunculkan majalah kebudayaan dan kesusastraan di antara Budaya Jaya dan Horizon. Penerbit Pustaka Jaya merupakan badan yang berjasa dalam menerbitkan kesempatan terbit pada sejumlah besar karya sastra. Tokoh dari Angkatan 66 sendiri ialah yang terkenal adalah Taufik Ismail dengan kumpulan puisinya yang berjudul Tirani dan Benteng. Yang keenam, ada Sastra Angkatan 70. Apa sih Angkatan 70 itu? Oke, simak ya. Lahirnya angkatan ini dikarenakan oleh anggapan sastra Angkatan 70 terhadap karya-karya sastra Angkatan 66 yang tidak mau maju dan hanya berbasis untuk melawan pemerintah. Angkatan 66, ciri khas sastra adalah protes sosial yang sejalan dengan marak-maraknya perlawanan publik terhadap kekuasaan yang mengalami krisis kepercayaan setelah terjadi September 1965. Dengan banyaknya karya-karya sastra yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah atau pergolakan, sastrawan membuat Angkatan 70 dengan membawa pergeseran sikap berpikir baru. Pada Angkatan 1970-an, berkembang anggapan bahwa kemunculan pengarang di majalah Horizon merupakan tolak ukur prestasi pengarang, sehingga hal ini wajar jika Angkatan 70 mengadakan adanya pergeseran sikap pikir dan bertindak dengan menghasilkan karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Ciri dari Angkatan 70 sendiri ialah yang pertama, sastrawan lebih berani bereksperimen dalam karyanya. Yang kedua, ada banyak inovasi terhadap karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Yang ketiga, ada beberapa sastrawan angkatan ini menganut aliran surrealis. Tokoh sastra Angkatan 70 sendiri ialah ada Putu Wijaya dengan kumpulan novelnya yang diantaranya novel Telegram dan novel Stasiun. Yang ketujuh, ada Sastra Angkatan 80. Periode sastra Angkatan 80-an di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Soekarno era Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah menetapkan peraturan yang tidak ketat untuk mengatur karya sastra yang mengatur hak suara rakyat. Sastra Angkatan 80-an memiliki ciri-ciri yang menonjol seperti memprovokasi, mengancam, dan mengungkapkan karya sastra majalah Jajah. Karya sastra Angkatan 80-an banyak bergerak pada masyarakat di Indonesia untuk menuju kehidupan yang dinamis. Periode sastra Angkatan 80-an ini merupakan sastra yang dinamis yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang dinamis dengan perkembangan karya film yang sangat pesat. Tokoh sastra Angkatan 80-an ialah yang pertama ada Hari Wijaya, kedua ada Marga, yang keempat ada Mira Wijaja. Yang kedelapan ada Angkatan Sastra tahun 2000-an. Angkatan 2000-an ada apa aja sih? Sastra Angkatan 2000-an diwarnai oleh munculnya pengarang wanita yang menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran tajam dan bebas. Periode ini dicirikan dengan munculnya
para penulis muda yang banyak bebas mengeksplorasi bahasa. Angkatan 2000 merupakan sebuah nama yang diberikan oleh Korilayun Rampah pada sejumlah pengarang dan penyair yang telah melahirkan wawasan estetik baru tahun 90-an. Tokoh dari angkatan 2000 salah satunya ada Dewi Lestari dengan novel Supernova. Ciri dari angkatan 2000 ialah ada yang pertama, kritik sosial juga muncul lebih keras. Yang kedua, ada banyaknya muncul kaum perempuan. Yang ketiga, ada banyaknya muncul karya sastra populer yang gampang dicerna. Yang kesembilan, ada sastra cyber. Apa sih sastra cyber itu? Simak ya. Sastra cyber adalah karya sastra yang dikerjakan dan dipublikasikan melalui media internet atau teknologi informatika. Sastra cyber juga dapat didefinisikan sebagai sastra yang mencakup berbagai genre yang kemudian disampaikan melalui media elektronik. Karya-karya sastra cyber dapat berupa puisi atau prosa, dan kemunculan sastra cyber disebabkan oleh kemajuan teknologi internet yang memungkinkan munculnya variasi sastra berdasarkan mediumnya, yakni sastra cyber. Sastra cyber memberikan gaya baru dalam memfasilitasi sastrawan beraktivitas. Kemajuan sastra cyber memungkinkan pengguna-pengguna komputer dan gawai untuk memanfaatkan media internet secara bebas dan mudah. Sekian penjelasan perkembangan sastra dari Angkatan Balai Pustaka sampai dengan sastra cyber. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.